Halo Bapak Ibu dimanapun berada, saya hari ini kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Saya Gulat Manurung, Ketua Bravo 5 Provinsi Riau. Nah, bersama saya di sini Bapak Apul Sihombing SHMH, Ketua Laskar Prabowo Provinsi Riau. Siap. Jadi kami akan sedikit membahas tentang isu-isu terkini. Karena kita orang Riau, berada di Riau, tentu kita angkat isu yang sedang hits di wilayah Provinsi Riau. Jadi Bang Apul, Riau ini kan identik dengan sawit. Siap. Ya, jadi sekarang ini sangat kuat tekanan baik secara psikologis maupun secara sosial ekonomi dan tentunya Kamtibmas tentang sawit. Siap. Nah, dengan kehadiran Satgas PKH. Iya. Satgas PKH itu adalah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Siap. Nah, kita sebagai relawannya Prabowo ini, Siap. saya dari Bravo 5 relawan Prabowo juga. Ya. Bapak dengan namanya saja udah tahu ya, Siap. Laskar Prabowo. Ini Bang Apul ini adalah orang hukum yang sangat banyak viewernya di TikTok. Maka kita numpang keren dulu. Silakan, bagaimana tanggapannya Pak? Baik, terima kasih Pak Gulat Manurung ya. Saya perkenalkan diri, Apul Sihombing SHMH, saya Ketua DPD Laskar Prabowo Provinsi Riau ya, yang telah dilantik dan dikukuhkan oleh Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Oh, Pak Hasim langsung? Iya, tanggal 21 Maret 2025 di Gedung RRI Jakarta. Wow, Ya. keren. Yang pertama, apa yang menjadi tugas pokok dari Laskar Prabowo ini tentunya bagaimana mengawal asta cita Bapak Presiden Prabowo ke depannya. Iya. Tentu berkaitan dengan itu, ada beberapa program yang sudah di-launching ya sama Bapak Presiden Prabowo yang hit hari ini diperbincangkan, dan justru saya juga menyadari ada menimbulkan keresahan di beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan terbentuknya Satgas Garuda atau Satgas PKH. Penertiban Kawasan Hutan. Kita kan melihat begini Pak, soal kearifan lokal. Mereka yang berada di dalam sekitaran kawasan hutan, tentu tanah kan kita sadari bahwa tanah itu adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Hidup matinya petani ya. Hidup matinya manusia kan gitu Pak. Iya. Apa yang saya maksudkan di situ berkaitan dengan tugas yang dituangkan di dalam Perpres nomor 5 tahun 2025 itu. Iya. Bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja tentang pasal 110A dan pasal 110B? Iya, itu sangat apa ya? Kita sekarang diperdebatkan. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat dari aspek Perpres itu, Pak, maka semua lahan yang diperoleh tanpa memiliki perizinan di bidang kehutanan, maka itu adalah menjadi objek Satgas PKH. Objek Satgas PKH, tidak melihat luas dan batasan luasnya. Kan gitu kan, ada dijelaskan kan di sana kan berapa hektar dan seterusnya. Nah, kemudian sementara di Undang-Undang Cipta Kerja, setelah diundangkannya di November 2020, ya kan, kebun yang sudah terlanjur dibangun sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu, maka dia diberi kesempatan untuk melaporkan diri. Iya kan? Benar juga. Jadi penegasannya juga diatur di dalam PP nomor 24 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan. Pak Gulat. Karena itu masih tahap proses. Yang dimana nanti akan ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Lalu kemudian nanti akan ada apakah kalau dia perorangan, kalau dia korporasi kan modelnya kan skemanya kan berbeda gitu. Masuk saya di situ Pak, supaya ini tidak menimbulkan keresahan bagi petani khususnya yang memang sudah terlanjur dibangun sebelum terbentuknya undang-undang, agar ini menjadi perhatian dari Satgas gitu loh. Maksud saya Pak. Kalau bisa saya sedikit izin Ketua. Berarti yang sudah melaporkan diri melalui prosedur Undang-Undang Cipta Kerja juga merupakan sasaran dari Satgas ini gitu. Kalau kita lihat dari Perpres nomor 5, janganlah. Kan harusnya berizin. Ya kan ini kan sudah mengikuti prosedur sesuai Undang Cipta Kerja. Harusnya yang menjadi target itu yang tidak melaporkan diri dong. Sudah ada niat baik. Maksud saya di situ, ke depannya itu kami juga dari Laskar Prabowo, tolong Pak Presiden, dia yang sudah mengikuti skema Undang-Undang Cipta Kerja itu, supaya dia dituntun lah
Iya. Dituntunlah itu. Jangan itu jadikan menjadi subjek hukum Satgas atau PKH. objek Satgas PKH. Sepakat sekali saya. Ya itu. Dia Justru Pak Manurung, yang menjadi pergunjingan sekarang di lapangan. Iya. Kesannya kan seolah-olah Datin itu, pelaporan itu menjadi jebakan Batman. Jebakan Batman. Menjadi jebakan Batman. Jebakan Batman. Wah. Jangan-jangan ini data kami ini yang dipakai Untuk untuk mengetahui di mana tempat kami, di mana Iya. lahan kami gitu loh. Kita kan bicara kebun sawit rakyat nih. Iya, kebun sawit Ketua. rakyat ya. Ya. Mereka misalnya yang memiliki katakanlah satu KTP 25 Iya. hektar. Dan satu KTP itu 25 hektar. Siap. Jadi jangan di-image 2 hektar gitu, nggak boleh. Kita membuat peraturan baru tanpa ada payung. Nah, jadi saya sepakat yang dikatakan Pak Apul, Pak Ketua Laskar Prabowo Riau, sebaiknya yang sudah patuh mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjadi bagian target ya. Justru dituntun. Dituntun. Menyelesaikan. Gitu loh. Nah. Apakah apa nanti yang menjadi goal akhirnya terhadap Iya. Datin ini? Iya. Ya kan? Apakah misalnya dia dibuat pola kemitraan? Iya. Apakah dia dikasih satu daun? Kan gitu kan, Pak? Atau memang dia karena peraturannya berubah-ubah dia terjebak di dalam. Siap. Ini kan kadang-kadang Iya. Menteri Kehutanan ini ya sering juga di zaman dulu, kadang pink, kadang hijau, kadang apa suka-suka. Iya. Dan Tata kelola kehutanan tata kita. kelola kehutanan. Dan hebatnya kita harus mengakui ya, kita jangan malu mengakui ada dulu kehilapan. Sebenarnya dulu itu yang tahu kawasan hutan itu hanya Menteri Kehutanan dan Tuhan. Siap. Yang lain nggak tahu. Siap. Jadi makanya dia bebas nukar-nukar. Tapi kan dengan keterbukaan teknologi sudah canggih, ya pada 10 tahun terakhir kan sudah mulai transparan ya. Iya. Kita harus mengakui juga. Mulai di zaman Pak Jokowi dan sekarang di zaman Pak Prabowo. Jadi Bravo 5 dengan Laskar Prabowo itu punya fungsi yang sama tapi gayanya berbeda. Siap. Bravo 5 itu adalah organisasi yang dibentuk oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan beberapa jenderal-jenderal Tokoh nasional, besar ya. yang sebenarnya tugas utamanya itu adalah mengcounter isu-isu negatif. Siap. Itu tugas utama Bravo 5. Nah, ini organisasi yang tersebar di 33 provinsi sama dengan Iya. Laskar Prabowo.